Bapa, terima kasih kalau siang ini kami sudah menjalani proses berpuasa 40 hari. Kami tahu penyertaan Tuhan selalu ada buat setiap kami. Engkau semakin hari bukannya membuat kami lemah di tengah padang gurun, tapi di padang gurun adalah tempat sekolah kehidupan yang terbaik buat kami. Tempat di mana kami semakin belajar menimba ilmu, semakin memperdalam pengenalan kami akan Engkau, dan semakin kami mengenal, mengubah hidup kami serupa dengan Kristus. Itu sebabnya kami tidak perlu takut menjalani padang gurun bersama Tuhan, karena Tuhan tetap ada di padang gurun bersama kami. Biar kalau sebentar hamba-Mu mau menyampaikan sedikit pesan-Mu, ya Tuhan, menutup doa puasa 40 hari ini, urapi bibir lidah hamba-Mu dan berkati juga setiap telinga yang mendengar. Ketika mereka mendengar pesan-Mu, mereka mendapat sesuatu rema yang menjadi berkat dan penopang buat kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom semuanya, tetap semangat ya. Tentunya jam-jam segini pasti lapar ya, karena sebentar lagi juga kita akan buka puasa. Hari ini sudah hari yang terakhir 40 hari. Tetap harapan saya sebagai ibu gembala, walaupun puasanya sudah berakhir, bukan berarti ya kalau puasa kadang-kadang seperti ini, aduh puasa nggak boleh marah, aduh puasa nggak boleh marah, aduh puasa nggak boleh hidup dalam dosa. Tapi setelah puasa sudah jam makannya dibebasin, terus kita juga nggak boleh yang namanya pengendalian hidup sebebas-bebasnya diberikan remote-nya sama iblis. Tetap walaupun setelah puasa selesai, kita tetap percaya bahwa pengendalian hidup kita tetap Tuhan yang pegang ya. Jangan kita terus yang pegang, Bu Eli gimana kok hidup saya seperti ini, enggak apa-apa ya. Jadi harapan saya sekali lagi, walaupun puasa sudah 40 hari, kita akan menjadi orang-orang yang kuat di akhir zaman. Kita tidak lagi hidup dengan fokus kepada masalah, tapi kita hidup fokus kepada Tuhan. Dan semakin hari kita akan semakin dikuatkan ya. Ini saya lagi live di Kediri, karena saya lagi khotbah di Betani Kediri. Jadi saya pinjam rumah ibu gembalanya ya. Kita percaya bahwa hari ini sesuatu perkara besar akan terjadi. Yuk kita lihat dulu sebelum saya tutup dalam doa. Tadi pagi saya sempat ngomong sama Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau sampaikan tentang puasa ini ya. Beberapa saat saya melihat bagaimana saya kepingin mengupas tentang puasa, tapi saya cari-cari firman-Nya ya. Saya bilang gini, Tuhan, kenapa ya kalau kita sebagai anak Tuhan, kita ini perlu melakukan satu kegiatan doa puasa. Tadi pagi saya cari firman-Nya, ini kita buka ya, terlebih dahulu di Mazmur 84. Yuk kita buka sama-sama. Ini saya sambil nge-share sebentar ya. Saya nge-share sebentar. Ada yang tanya hari ini jadi doa puasa. Ini saya sambil nge-share sebentar. Jadi kita lihat ya, kita buka di Mazmur 80. Buka dulu di Yesaya 14 ayat 27. Tadi pagi saya berkhotbah tentang hal ini ya. Jadi kita percaya hari-hari ini kita sebagai anak Tuhan, kita ini jangan takut, jangan pernah takut. Ini yang saya dapat tadi pagi waktu perjalanan ke Kediri. Saya kasih dulu Yesaya 14 ayat 27. Halo Julia Untung. Yesaya 14 ayat 27. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Artinya ayat ini luar biasa saudara ya. Hari ini di atas kenyataan hidup kita yang
Mungkin saudara mengalami hidup yang sudah tidak bisa dikendalikan oleh akal pikiran kita, hidup yang tidak bisa dikendalikan oleh kemampuan kita lagi, hidup yang tidak bisa dikendalikan oleh hikmat. Semuanya sudah tidak masuk akal untuk kita bisa bertahan hidup hari ini. Tapi jangan lupa dengan Yesaya 14 ayat 27, percayalah di atas kenyataan hidup yang kita tidak bisa kendalikan lagi atas rumah tanggamu, keuanganmu, masih ada Tuhan semesta alam yang punya rancangan yang tidak dapat digagalkan oleh masalah kita. Itu sebabnya hari ini kenapa kita perlu berpuasa. Berpuasa itu bukan berarti bim salah bim semua pergumulan kita dijawab. Tapi berpuasa itu membangun kekuatan. Karena apa? Karena rancangan Tuhan buat setiap saudara dan saya, yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera untuk hari esok. Dia sudah sediakan. Jadi kita perlu kekuatan untuk berjalan maju karena rancangan Tuhan buat setiap orang benar tentang hari esok itu nggak ada yang bisa batalkan. Kalaupun hari ini engkau bangkrut, engkau ditinggal suamimu, engkau mengalami PHK, engkau terlihat masa depanmu suram dengan perusahaan yang bangkrut dan di PHK. Tapi sekali lagi Tuhan semesta alam punya rancangan untuk hari esok setiap orang benar yang tidak dapat dibatalkan oleh masalah kita. Itu sebabnya dengan kekuatan ini kita juga akan tahu siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali jika tangannya sudah terancung. Di atas kenyataan hidup yang tidak bisa kita kendalikan, masalah yang hancur-hancuran, di atas semua ini ada rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan yang kedua, ada tangan Tuhan yang selalu siap sedia untuk menolong saudara dan saya dalam keadaan apapun. Artinya kalau tangan ini nggak bisa ditarik, berarti tangan Tuhan selalu terbuka. Ini tangan Tuhan. Jadi saudara jangan gampang diintimidasi iblis. Kalau tangan Tuhan itu di mana? Hari ini engkau susah. Kalau kita susah, kita hari ini ngalami hutang, kita bangkrut, suami kita selingkuh sampai nggak pulang rumah. Apakah tangan Tuhan ditarik? Firman Tuhan jelas berkata, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Artinya, jadi hari ini kita ngerti firman lagi ya, saya juga belajar, oh ternyata waktu kenyataan hidup kita hancur sekalipun, rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Waktu keadaan hidupmu hancur sekalipun, tangan Tuhan tetap terbuka seperti ini. Dan tangan ini tidak akan ada yang bisa menarik. Sekali dia terbuka, dia akan terus terbuka untuk siap sedia menolong setiap orang benar, membuka jalan saat tiada jalan. Amin. Yuk kita lihat ya. Sebentar saja saya akan sampaikan singkat tentang kekuatan di balik puasa ya, supaya next kita kalau puasa kita semangat. Kalau Victory ngadain doa puasa lagi kita sudah ngerti. Yuk kita buka dulu ayatnya, sekilas gambaran kenapa kita perlu melakukan satu kegiatan doa puasa dalam 1 tahun, mungkin 2 kali ya. Kalau Victory, kalau saya karena kebiasaan sudah beberapa tahun saya selalu doa puasa itu 2 kali, menjelang akhir tahun dan hari dimana awal tahun. Selalu saya ambil waktu awal tahun, saya ambil puasa, dan menjelang akhir tahun, tutup tahun, saya juga lakukan puasa. Kita baca Mazmur 84 ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Hari ini percayalah, kalau kita puasa, apa yang Tuhan mau. Ketika saya mempersiapkan firman ini, saya juga belajar saudara ya. Tuhan sepertinya membawa satu pengertian. Kalau kita puasa, kita ini bawa jiwa yang hancur. Kita nggak perlu kita merasa kudus dulu baru kita mau puasa, enggak.
Kita merasa gini, Tuhan, apakah dengan aku sudah hidup masih dalam dosa, aku manusia lama, aku layak enggak untuk berpuasa? Justru puasa itu membawa jiwa yang hancur, termasuk yang namanya kepedihan hati ketika kita disakiti, kita difitnah orang, kita hari ini ngalami keterpurukan. Jiwa yang hancur tidak pernah dipandang hina. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Yang kedua, puasa itu akan membawa kerinduan yang mendalam kepada Tuhan. Artinya dengan puasa itu membangun keintiman, saudara. Jadi kalau kita hari ini berpuasa, pastikan puasa kita itu membawa jiwa yang hancur. Apapun masa lalumu, apapun kegagalanmu, tidak ada salahnya. Hari ini kita membawa jiwa yang hancur selama 40 hari ya. Kita tentunya berdoa dengan setiap pergumulan, setiap dosa-dosa kita. Bahkan ketika kita puasa, kita membawa kerinduan kita yang mendalam kepada Tuhan. Itu intinya puasa. Yang ketiga, puasa itu membawa segenap hati dan daging kita bersorak-sorai kepada Allah. Artinya kalau bersorak-sorai daging dan hatinya, berarti fokusnya untuk memuji Tuhan. Makanya kenapa kalau saya berpuasa, saya nggak perlu membawa masalahku, tapi fokusnya bersyukur dan hanya bersorak-sorai memuji Tuhan, daging dan hati. Jadi sekali lagi ya, 3 hal ini perlu menjadi pembekalan buat kita. Next, kita akan puasa, kita akan tahu, Tuhan, aku mau puasa, aku mau bawa hancur hatiku, aku mau membawa jiwaku yang hancur hari ini untuk datang kepada Tuhan, dan aku sedang bawa kerinduanku untuk berpuasa intim sama Tuhan 40 hari, dan aku mau berpuasa yaitu membawa segenap hati dan dagingku untuk bersorak-sorai. Jadi artinya fokusnya hanya memuji Tuhan. Orang sorak-sorai itu memuji Tuhan. Hari ini segenap hati dan daging kita, jujur kalau kita ini melakukan kegiatan ya sepertinya duniawi, hanya shopping ya, kita ini mungkin mencari penghiburan supaya tidak stres shopping. Itu bukan segenap daging dan hati yang bersorak-sorak kepada Allah, tapi daging dan hatimu dienakkan dengan shopping. Tapi melalui puasa kita tahu daging dan hati kita itu segenap hati hanya bersorak-sorak kepada Allah dengan fokus memuji Tuhan. Yuk kita lihat berikutnya ya, bagaimana ayat 6 sampai 8 ya. Sabar 2 ayat lagi kita selesai. Mazmur 84 ayat 6 sampai 8. Setelah itu kita tutup doa bersama-sama ya. Siapa yang punya pergumulan hidup, yuk kita doakan sama-sama. Nanti setelah live ini kita percaya bahwa ketika kita sudah hancur hati, hancur jiwa, kita sudah punya kerinduan selama ini intim selama puasa bersama Tuhan, dan yang ketiga kita sudah hidup dengan segenap hati, segenap daging untuk bersorak-sorai kepada Allah yang hidup, maka kita percaya, kita baca ayat 6 sampai 8 ya. Mazmur 84. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim akan menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Sampai di situ. Kita percaya kalau puasa, orang tanya, Bu Eli, puasa boleh enggak membawa pergumulan? Boleh. Kalau saudara lihat bagaimana catatan doa yang terakhir selalu doa pergumulan. Dari doa syafaat, doain orang ya, doain orang-orang sekitar, baru doa pergumulan itu di posisi terakhir. Itu berarti ketika kita berpuasa, siapa yang lagi berpuasa melewati lembah Baka, maka di tengah-tengah puasa firman ini mengingatkan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam
Tuhan. Jadi waktu kita puasa, tujuan kita membangun kekuatan di dalam Tuhan, maka kita juga akan mendapatkan satu pemulihan di mana lembah baka kita akan berakhir dengan mata air. Air mata di lembah baka akan dirubah mata air. Yang kedua yaitu berkat hujan pada awal musim akan menyelubungi. Jadi ada berkat di mana ketika kita puasa nanti kita akan bertemu dengan mata air, kita akan bertemu dengan berkat, dan kita akan bertemu dengan kekuatan karena kita berjalannya makin lama makin kuat. Jadi kalau puasa tidak ada ruginya selain saudara top up kekuatan saudara karena saudara bangun keintiman daging dan hatimu hanya memuji-muji Tuhan dan engkau hancur hati. Di samping itu ketika kita sudah bisa melakukannya, maka Tuhan melakukan bagiannya, yaitu kita yang ada di lembah baka, maka kita akan mendapatkan bukan lagi air mata, tapi mata air, berkat dan kekuatan. Amin. Jadi kita hari ini mengerti bahwa kenapa kita perlu melakukan satu ibadah doa puasa. Siapa yang pergumulan lembah baka, harapan kita sama-sama yuk, kemurahan Tuhan, waktu Tuhan, cara Tuhan, kita keluar dari doa puasa ini. Kita percaya ada banyak anugerah yang Tuhan akan berikan. Saya tidak tahu waktunya Tuhan. Mungkin bisa sekarang setelah tutup doa puasa ini ada anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Pasti jadi mata air, ada yang berkelimpahan berkat, ada yang berkelimpahan kekuatan. Tapi kita percaya semua itu pasti Tuhan berikan, ya. Ada yang mungkin harus masih menjalani proses, tidak usah takut, tetap tenang. Nanti mata airnya makin luar biasa, berkatnya makin luar biasa, kekuatannya makin luar biasa. Yang berikutnya, ya, satu ayat kita selesai. Kenapa kita perlu melakukan puasa? Membawa keintiman dengan Tuhan. Senyatanya di Mazmur 84 ayat 12 sampai 13 itu berbicara seperti ini. Mazmur 84 sampai 12 ayat 12 sampai 13. Sebab Tuhan adalah Allah. Lihat ya, adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidupnya tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada Allah. Jadi kalau kita berpuasa intim, hancur hati, bersegenap daging dan hati bersorak kepada Tuhan Allah, hari ini kenapa tidak ada ruginya? Karena yang pertama firman menyebutkan Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, berbicara perlindungan. Yang kedua, Tuhan Allah adalah kasih dan kemuliaan, berbicara pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, berbicara sumber kebaikan Tuhan Allah, karena Dia tidak pernah menahan kebaikannya. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hancur hati, kita datang dengan remuk jiwa, kita datang dengan hari ini sorak-sorai untuk fokus memuji Tuhan, dan kita datang dengan kerinduan, maka Tuhan Allah hari ini yang sebagai matahari perisai kasih, kemuliaan, sumber kebaikan, Dia tidak pernah menahan kebaikan buat orang-orang yang hari ini mencari Tuhan, melakukan doa puasa. Itu sebabnya hari ini semangat, ya. Kita percaya tidak ada orang yang berkata puasa itu sia-sia. Semua yang kita lakukan buat Tuhan, kita pasti akan menikmati. Ya, jadi 3 hal yang percaya hari ini. Kalau tadi kata berbahagia itu di dalam Mazmur 84 itu 3. Berbahagialah manusia yang diam di rumah Tuhan, yang terus-terus memuji-muji Tuhan. Jadi waktu puasa yang kita lakukan adalah memuji Tuhan. Yang kedua, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Waktu puasa andalkan Tuhan. Yang ketiga, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. 3 hal yang kita akan lakukan di dalam puasa, yaitu yang pertama adalah memuji-muji Tuhan, yang kedua andalkan Tuhan, yang ketiga percaya kepada Tuhan. Percayalah, waktu kita bisa melakukan ini konsisten,
Maka yang dinamakan berbahagialah, berarti kalau firman Tuhan berbahagia, berarti di balik pujianmu ada kebahagiaan, di balik rasa percayamu ada kebahagiaan, di balik ketika kita mengandalkan Tuhan itu ada kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya dengan pembelajaran tentang puasa. Next, kalau saya ajak puasa lagi, jangan ogah-ogahan. Walaupun yang setelah puasa 40 hari, saudara bilang gini, mana ya masalahku yang tidak selesai, masalahku seperti ini. Percayalah, semua mata air itu sedang dalam perjalanan. Kita ini lagi dalam perjalanan menuju mata air, menuju berkat, menuju sumber kebaikan, ya, dimana kita percaya bahwa hari ini kita akan menemukan kekuatan yang luar biasa, ya. Yuk kita berdoa. Dengan pembelajaran ini kita percaya, kita nanti setelah doa kita akan mendeklar apa yang jadi pergumulan saudara dan saya siang ini. Kita mau berseru kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat siang ini. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami cuma mau berkata satu hal, terima kasih buat mata air, berkat, kekuatan yang Engkau sudah sediakan selama 40 hari kami menjalani puasa. Kami tahu bahwa ketika kami hancur hati dan remuk jiwa, kami intim sama Tuhan selama 40 hari. Kami hari itu hanya fokus memuji-muji Tuhan, bukan lagi bergumul dengan masalah. Di situ kami sadar Tuhan bahwa hari itu kami bertemu dengan Tuhan sebagai sumber kasih, sebagai sumber matahari, sebagai sumber kasih dan kemuliaan, sebagai sumber kebaikan, di mana Engkau hari ini juga tidak pernah menahan kebaikan-Mu dari setiap kami yang berpuasa 40 hari ini Tuhan. Kami tahu siang ini Tuhan, Engkau tidak pernah menahan kebaikan-Mu. Engkau selalu memberikan kebaikan-Mu yang tercurah saat ini buat anak-anak-Mu yang lagi bergabung siang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau berkata berbahagia, maka ketika kami puasa, kami mengandalkan Tuhan, kami percaya, kami hanya memuji-muji Tuhan, maka kehidupan kebahagiaan ini kami terima Tuhan, kami nikmati sebagai orang benar. Kami tahu kebahagiaan kami bukan karena masalah kami selesai, tapi kebahagiaan kami ketika kami bisa terus memuji Tuhan di tengah masalah, bisa terus mengandalkan Tuhan di tengah masalah, bisa percaya terus kepada Tuhan di tengah masalah. Terima kasih Bapak, biarlah setiap pergumulan kami siang ini, siapa yang punya pergumulan, saudara boleh hari ini berseru kepada Tuhan. Apapun pergumulan, saya berikan waktu beberapa menit hari ini. Engkau boleh berkomunikasi, engkau boleh berbicara kepada Tuhan sebelum kita berbuka puasa bersama-sama. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat, Engkau mendengar setiap hati-hati yang menjerit siang ini Tuhan. Mereka menjerit kepada Tuhan Allah sebagai matahari dan perisai, sebagai kasih, sumber kasih dan kemuliaan, sumber pemeliharaan kami, sebagai Tuhan sumber kebaikan. Engkau mendengar Tuhan, pemulihan rumah tangga akan terjadi, di mana kebaikan Tuhan terjadi dalam setiap rumah tangga siang ini. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, doa sepakat, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Siang ini kami menerima kebaikan Tuhan di dalam rumah tangga kami, di dalam nama Tuhan Yesus, termasuk buat pasangan hidup kami, anak, menantu, cucu kami semuanya akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami declare dan kami terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan, kami tahu kebaikan-kebaikan Tuhan juga terjadi di dalam lumbung-lumbung orang benar. Berkat-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan terjadi, kebahagiaan terjadi hari ini juga Tuhan,
atas usaha, atas pekerjaan kami, atas segala apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil, karena tangan Tuhan sendiri yang membuatnya berhasil. Tuhan, terima kasih, di mana kegagalan kami akan menjadi keberhasilan kami, kelemahan kami akan menjadi kekuatan kami. Saat ini juga keterpurukan kami akan menjadi kebangkitan kami. Kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga, siang ini kebaikan Tuhan juga terjadi buat anak-anak-Mu yang lagi sakit, baik seluruh organ tubuh yang lemah. Kebaikan Tuhan terjadi sehingga yang sakit disembuhkan, yang hari ini berbeban berat menjadi kelegaan. Apapun sakit penyakit, ketika berbicara kebaikan Tuhan, maka bilur-bilur Yesus itu sudah memberikan kami kesehatan. Kami tidak perlu takut lagi menghadapi setiap pergumulan hidup. Walaupun kami sudah selesai puasa, tapi kami tahu Tuhan, pada akhirnya kami dalam perjalanan menikmati mata air, menikmati berkat, menikmati kekuatan. Berjalan bukanlah makin lama makin lemah, tapi berjalan makin lama makin kuat seperti burung Raja Wali. Kami siap menjadi Raja Wali Kristus di akhir zaman yang mewartakan kerajaan Allah-Mu. Terima kasih Bapa, biar kalau sebentar kami juga akan berbuka puasa nanti Tuhan, jam 1 Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan rema, pesan buat setiap kami. Kami tidak mau jadi anak Tuhan yang sama seperti sebelum kami berpuasa, tapi setelah kami berpuasa kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berbuka puasa jam 1 ya. Kita tetap semangat, tetap sukacita, jangan takut. Kita akan melihat semua yang terbaik. Kebaikan Tuhan pasti melimpah-limpah. God bless.